Namanya tilawah. 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 Oh, tilawah kan asli. Bukan tilawah Qur'an. Oh, Qur'an iya, iya, iya. Mana sih ini? Yang itu campur ya nak yang sudah ada. Ada nomor ini. Ada. Yang tilawah ini ini bukan ini ya tilawah mana mulai belum anak-anak yang tampil anak-anak salawatan di sini setelah ini aja sambutan ya kalau malam saya itu waktunya aja dapat membelakangi itu jadi kita minta ada mau sini ibu nanti kita pisahkan mau dikosongkan tengah mak ya tapi ini kan cukup kosong sudah tinggal anak-anak laki-laki ini yang disingkirkan. Boleh ini mana? Mulai belum mulai enggak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan kurnialah kita masih bisa diberi kesempatan sampai ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka alhamdulillah tadi selesai kita melaksanakan sholat isya, tarawih dan witir, dan insya Allah kita akan menuju acara berikutnya yaitu memperingati nuzul Quran 17 Ramadan 1447 Hijriah. Dan semoga kita semua atau generasi pendahulu kita dan generasi kita berikutnya adalah generasi yang cinta dan gemar membaca Al-Quran. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan juga kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan beberapa rangkaian acara pada malam ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh qori muda kita yaitu Ahmad Zain. Yang ketiga sambutan DKM Jerukis yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Fikri Aujauhari. Yang keempat penampilan santri TPQ Al-Hidayah Tasmik Quran Surat Al-Fajr Hasan dan Husain, dan juga salawatan santri TPQ. Yang kelima acara intinya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasbi Fatul Hakim SPD dan langsung dipimpin doa. Yang keenam pembagian hadiah untuk qori dan santri. Yang ketujuh adalah penutup. Langsung saja marilah kita buka acara kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita masuk pada acara pembacaan ayat suci Al-Quran
yang akan dibacakan oleh qori muda kita yaitu Ahmad Zain. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Dan semoga itu tadi bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, sehingga kita semua tidak buta huruf dalam baca Al-Quran meskipun tidak sebagus tadi. Dan juga selanjutnya yang ketiga adalah sambutan DKM Rukis yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Fikri Al-Jawari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ketua DKM Insirukis Kakanda Iwan Satria beserta seluruh jajaran pengurus DKM Insirukis beserta para jamaah yang kami banggakan, adik-adik, anak-anak, wabil khusus Kori tadi yang membacakan ayat Quran dengan begitu indah. Pertama dan yang paling utama, tetaplah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karenanya lah hingga kita diberi kekuatan, kesehatan hingga dapat melaksanakan ibadah tarawih di Insirukis ini. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan dan insyaallah kita mendapatkan, kita akan menjadi umat beliau di akhir. Pada malam 17 Ramadan ini, yang dalam hikayat Islam bahwa malam diturunkannya surat Al-Alaq, surat yang pertama yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam ini, sebagaimana tradisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, tradisi kita untuk melaksanakan peringatan 17 Ramadan. Dan ini sudah masuk minggu kedua, mudah-mudahan dan insya Allah kita juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantunan ayat suci tadi menggugah hati kita bahwa alhamdulillah pada saat ini di generasi kita sudah memunculkan bibit-bibit hafiz Quran. Artinya nanti kita berharap dan kita akan bisa memberikan kepercayaan kepada generasi muda, wabil khusus yang belajar di Insirukis ini, untuk menjadi generasi Islam yang baik dan bermanfaat. Dalam ibadah puasa kita pada tahun ini diikuti dengan berita terjadinya perang besar antara Iran dengan Israel. Kita tidak melihat bahwa ada dikotomi Islam Sunni Syiah maupun Ibadi, cuman yang jelas Al-Imam Ali Khamenei, Imam Syiah yang sering kita sebut, telah meninggal dalam keadaan syahid. Marilah sama-sama kita mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Jangan terkooptasi dengan cara berpikir media mainstream, apalagi yang disponsori oleh Zionis yang memang ingin memecah belah. Kita pernah diingatkan dengan sejarah bahwa pada bulan Ramadan ini juga pernah terjadi perang besar, perang Badar, dan alhamdulillah dimenangkan oleh umat Islam. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dan insyaallah perang ini juga dimenangkan oleh umat Islam. Allahu Akbar. Selanjutnya kepada adik-adik, ya, mungkin peringatan ini dilaksanakan, peringatan 17 Ramadan ini dilaksanakan dengan tidak terlalu meriah, akan tetapi kami berharap adik-adik akan terus dan senantiasa meningkatkan kemampuan baca tulis Quran yang merupakan tradisi sebagai umat Islam. Ini penting bagi kita, khususnya yang sudah dewasa, untuk menanamkan ajaran dan nilai-nilai Islam yang akan nanti membentengi generasi muda Islam yang khusus ini untuk bisa terhindar. Karena pada saat ini begitu banyak penyakit-penyakit sosial, mulai dari peredaran narkoba, pornografi, kekerasan remaja, bahkan di depan kita ini ada yang pernah terjadi kenakalan remaja mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, di hadapan kita ini adalah generasi muda, di hadapan kita ini adalah generasi yang nanti akan meneruskan ketika mungkin nanti kita akan sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama keluarga besar pengurus mewakili kakanda kami Iwan Satria mengucapkan selamat kita untuk memperingati 17 Ramadan. Dan kepada adik-adik para hafiz Quran maupun yang laki-laki maupun perempuan, selamat dan terus untuk senantiasa belajar.
Akhirul kalam, nasrun minal fatan qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan. Acara yang keempat adalah penampilan santri TPQ Al-Hidayah yang dimulai dari tasbih Quran surat Al-Fajr Hasan Hussein dan nanti diikuti dengan salawatan santri TPQ. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahadan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa waji'a yawmaidin bi jahannama yawmaidin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawmaidin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, salawat
Alhamdulillah, itulah penampilan dari anak-anak TPQ Al-Hidayah, dan semoga nantinya lebih banyak lagi generasi Islam yang ada di Masjid Rukis ini. Dan selanjutnya acara yang kelima, acara inti adalah tausiah yang akan disampaikan pasti Fatul Hakim SPD, dan nanti langsung akan dipimpin doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahim wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kami hormati segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Rukis yang telah menyelenggarakan acara ini, semoga menjadi amal pemberat timbangan amal saleh mereka semua di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap hadirin dan hadirat jamaah salat isya, salat tarawih dan peringatan nuzulul Quran Masjid Rukis, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk di malam ke-17 Ramadan. Pertanyaannya ada mas kalian,
selama 16 hari berpuasa kira-kira terasa lama atau tidak? Tidak terasa lama ya. Kalau 16 hari berpuasa tidak terasa lama, maka sisa Ramadan yang akan datang juga tidak akan terasa lama. Tahu-tahu Ramadan habis. Sekarang kita sudah di malam ke-17 dan tinggal sebentar lagi Ramadan akan selesai. Kalau 17 malam saja tidak terasa, maka bagaimana malam-malam terakhir Ramadan ini? Tahu-tahu Ramadan sudah habis. Pertanyaannya, apa masalahnya kalau Ramadan sudah habis, jemaah sekalian? Apa masalahnya? Jawabannya adalah ketika Ramadan sudah habis, jemaah sekalian, maka amal soleh kita kembali dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harga yang normal. Kalau Ramadan sudah habis, maka amal soleh kita pahalanya kembali normal, jemaah sekalian. Malam hari ini kita masih di bulan Ramadan, amal soleh kita itu masih dilipat gandakan. Seberapa banyak amal soleh kita dilipat gandakan? Sebagian ulama mengatakan amal soleh di bulan Ramadan itu, yang amalan sunnah itu nilainya setara amalan wajib. Sebagian ulama mengatakan di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, amalan sunnah nilainya setara amalan wajib yang paling tinggi. Dari mana para ulama menyimpulkan hal ini, jemaah sekalian? Paling tidak ada 2 hadis Nabi SAW yang menunjukkan amalan sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya setara amalan wajib yang paling tinggi. Yang pertama, mungkin sebagian di antara kita yang sudah pernah mendengar hadis ini, kata Nabi SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Sekali umrah di bulan Ramadan setara sekali haji bersamaku. Setara sekali haji bersama Nabi. Umrah itu paling 3 jam atau 4 jam selesai. Tapi pahalanya, ya sekalian, setara ibadah haji. Ibadah haji berapa hari? Ada yang sudah haji di sini bisa merasakan betapa panjangnya ibadah haji. Itu, jemaah sekalian, pahalanya bisa diraih dengan 1 kali umrah di bulan Ramadan. Dan bukan hanya ibadah haji, haji bersama Nabi. Kita sekarang sebanyak apapun uang kita, jemaah sekalian, kita bisa beli tiket haji yang paling mahal. Yang penting kita punya uang, kita bisa beli tiket haji yang paling mahal, tidak pakai antri. Tapi sebanyak apapun kita punya uang, kita tidak bisa haji bersama Nabi, gak akan bisa. Kecuali dengan satu amalan, umroh di bulan Ramadan, haji bersama Nabi. Jadi luar biasa, jemaah sekalian. Kenapa berhaji bersama Nabi itu istimewa? Seseorang jamaah haji itu kalau pembimbingnya soleh, kalau pembimbingnya rajin ibadah, maka jamaah ini juga akan rajin ibadah. Tapi kalau pembimbingnya tidak rajin ibadah, maka jamaah hajinya juga tidak rajin ibadah. Ini haji dibimbing oleh Nabi SAW, luar biasa. Maka semoga kita diberi panjang umur Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelapangan rezeki, diberi sehat walafiat, bisa berhaji dan bisa umrah di bulan Ramadan. Allahumma amin. Yang kedua, jemaah sekalian, hadis Nabi SAW, beliau pernah bersabda, jadi Nabi itu sholat tarawih. Nabi selesai sholat tarawih sampai tengah malam. Lalu ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, lau nafalta baqiyata lailatana hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau sholat tarawihnya dilanjutkan lagi, masih ada setengah malam? Maka di situ Nabi SAW berkata, man shalla ma'al min hatta yanqarib kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, yaitu sampai witir,
maka ditulis baginya pahala sholat tahajud semalam utuh. Jamaah, barusan kita sudah selesai sholat tarawih, itu paling hanya setengah jam itu selesai, tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan sholat tahajud semalam utuh. Kita sholat tahajud dari ba'da isya sampai adzan subuh, tidak pakai berhenti, tidak pakai istirahat, sholat terus. Kita tidak akan mampu. Tapi dengan kelapangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa dapat pahala tahajud semalam suntuk dengan satu amalan apa? Sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Dan ini pahalanya setara dengan pahala sholat subuh berjamaah di masjid. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shallal fajr fi jamaah, maka annama qama al-laila kullah." Siapa sholat subuh berjamaah di masjid, seakan-akan dia sholat tahajud semalam suntuk. Maka jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dihidupkan oleh Allah di bulan Ramadan, sehingga pahala kita ini dilipat gandakan jamaah sekalian. Semua amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira di waktu Ramadan yang tinggal sedikit ini, apa yang harus kita maksimalkan? Waktu Ramadan kita tinggal sedikit, jamaah sekalian. Di waktu yang sedikit ini kita berharap mendapatkan pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amal soleh yang bisa kita maksimalkan? Yang pertama, jemaah, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadikan target di bulan Ramadan ini tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin khatam minimal 1 kali. Tilawah Al-Quran, pertama, malaikat Jibril itu turun setiap malam, itu cuma di bulan Ramadan. Selama 1 bulan, malaikat Jibril turun setiap malam, itu hanya di bulan Ramadan. Dan tujuannya hanya satu, apa? Yudarisul Quran. Malaikat Jibril alaihissalam turun setiap malam di bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khusus di bulan Ramadan, malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir, khusus di bulan Ramadan. Yang kedua, teman sekalian, Al-Quran ini obat hati. Al-Quran ini obat hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai sekalian umat manusia, telah datang kepada kalian petunjuk dari Rabb kalian dan pengobat bagi hati-hati yang ada di dalam dada kalian. Jemaah, kita semua tahu Gaza itu 2 tahun penuh dalam kondisi perang. 2 tahun penuh dalam kondisi perang. Mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya makan. Ketika puasa mereka sahur tidak ada makanan, dan buka itu ada makanannya. Tetapi mereka terus berpuasa. Dan mereka itu tidak ada jam istirahatnya. Penjajah Israel menyerang Gaza tidak ada jam istirahatnya. Bisa pagi diserang, bisa siang, bisa malam hari, ketika tidur tiba-tiba bom dijatuhkan ke atas kepala penduduk Gaza. Tapi jamaah sekalian, faktanya tidak ada satupun laporan orang Gaza bunuh diri. Tidak ada. 2 tahun hidup perang tidak berakhir. 2 tahun hidup di bawah ancaman bom, di bawah ancaman rudal, dan tidak ada satupun kasus bunuh diri di Gaza karena stres. Tidak ada. Orang Gaza tidak ada satupun yang stres tertekan lalu bunuh diri, itu tidak ada. Ini berbanding terbalik, jemaah sekalian. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Israel. Orang Israel hidup dengan makanan, hidup dengan harta, hidup dengan rumah, tempat tinggal, dilindungi negara. Akan tetapi dilaporkan selama perang di Gaza ini, tentara Israel
279 kasus percobaan bunuh diri setelah pulang ke rumahnya. Jadi mereka setelah perang di Gaza, mereka bunuh anak-anak kecil di Gaza, mereka bom rumah sakit di Gaza, mereka bom masjid, mereka bom sekolah, mereka bom tempat pengungsian, mereka bom. Mereka pulang di rumahnya aman, justru disitulah mereka stres, mereka tertekan, mereka bunuh diri. Jumlahnya sekitar 279 kasus percobaan bunuh diri, dan yang berhasil bunuh diri 61 kasus. Mereka bunuh diri padahal sudah pulang ke rumahnya. Pertanyaan kita, orang Gaza tidak punya rumah, tidak punya makanan, setiap hari diteror bom, tapi tidak ada satupun yang stres lalu bunuh diri. Apa yang jadi pegangan mereka, jemaah sekalian? Yang jadi pegangan orang-orang di Gaza adalah Al-Quran. Selama perang, ratusan anak-anak Gaza menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sempurna. Bayangkan, perang jemaah sekalian, perang, makan susah, minum susah, tidak punya tempat tinggal, bahkan banyak di antara mereka orang tuanya hilang. Ketika bom jatuh, meninggal, tidak ada bekasnya sedikit pun. Tidak ada bekas tangannya, kakinya, wajahnya, tidak ada. Hilang orang tua. Karena saking panasnya bom. Tapi anak-anak di Gaza berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sempurna. Dan ternyata Al-Quran ini yang membuat orang-orang Gaza tetap tegak sampai sekarang. Subhanallah. Maka kalau kita ingin mulia, tidak ada jalan kecuali jalan Al-Quran. Kalau kita ingin kuat, tidak ada jalan kecuali jalan Al-Quran. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan kecuali kembali kepada Al-Quran. Sekarang kaum muslimin jumlahnya berapa miliar? 1 miliar lebih, jemaah sekalian. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Pada Israel itu hanya secuil jika dibandingkan dengan negeri-negeri kaum muslimin. Kemana orang 1 miliar umat Islam? Jawabannya, mereka ada, mereka banyak, tetapi seperti buih. Kata Nabi SAW, antum katsir, kalian itu banyak, walakin aku ghuta'un ka Isail, tapi kalian bagaikan buih yang hanyut di bawah air. Kita kalau sedang hujan deras, kita lihat selokan mengalir airnya, lalu membawa kotoran, lalu di situ ada buih. Itulah buta, itulah gambaran umat Islam sekarang banyak, tapi seperti buih, tidak berguna apa-apa. Maka yang ingin menang, yang ingin dimuliakan Allah, kembali kepada Al-Quran. Dan semua yang kembali kepada Al-Quran pasti mulia dunia akhirat. Jamaah sekalian, mohon maaf, barusan anak kita yang membacakan Al-Quran di hadapan kita. Apa dia punya jabatan di pemerintahan? Nggak punya. Apakah anak kita ini barusan sudah punya penghasilan yang banyak, kaya raya? Enggak. Kenapa dia didudukkan di hadapan kita semua, lalu diberikan tempat terhormat? Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena dia mempelajari Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran pasti dimuliakan Allah di dunia sebelum di akhirat. Maka dari itu dekatkan keluarga kita dengan Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian, yang selanjutnya yang perlu kita tekankan adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, manusia yang nista di hadapan Allah itu cuma satu. Manusia yang dipandang rendah oleh Allah itu cuma satu. Bukan orang miskin, bukan pengangguran, bukan orang yang gagal ekonominya. Yang rendah di hadapan Allah cuma satu, ahli maksiat, pelaku maksiat, itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang ahli maksiat ini, orang yang rendah ini bisa jadi orang mulia dengan satu syarat. Apa syaratnya? Taubat. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita taubat, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan dosa kita dan diberi surga. Kita semua sudah pernah mendengar kisah tentang seorang lelaki dari Bani Israel yang membunuh 99 orang. 99 orang, jamaah sekalian. Orang ini membunuh 99 orang, lalu dia menyesal, dia ingin taubat. Dia datang kepada ahli ibadah, dia tanya, saya membunuh 99 orang, apa masih bisa bertaubat?
Yang ditanya ini ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu. Ahli ibadah, banyak ibadah tetapi tidak punya ilmu. Akhirnya ketika ditanya seperti itu, dia berkata, waqad qatalta tis'atan wa tis'ina nafsan, kau masih minta taubat padahal kau sudah bunuh 99 orang, nggak ada taubat bagimu. Maka lelaki ini tersinggung, dia marah, dia ambil pedangnya, ditebas. Ahli ibadah itu genap jadi 100 orang. Maka kalau kita bertanya perkara agama, bukan kepada ahli ibadah, tetapi kepada ahli ilmu. Jangan hanya dilihat ibadahnya, tetapi dilihat ilmunya. Setelah bunuh 100 orang, lelaki ini tanya lagi kepada orang yang sekarang yang ditanya adalah seorang alim, seorang ulama. Ditanya, saya sudah bunuh 100 orang, apa saya masih bisa bertaubat? Maka kata alim ini, wayhab, wa ma yamna'uka anit taubah. Ya iyalah, memangnya apa yang bisa mencegah taubat? Tidak ada yang bisa mencegah taubat. Kau bisa taubat, tapi syaratnya satu, tinggalkan kampungmu yang dulu. Karena kampungmu yang dulu itu tempat maksiat. Kalau kau taubat di situ, kau akan kembali maksiat lagi. Tinggalkan, pindah ke kampung yang lain. Maka singkatnya jemaah sekalian, kata Nabi SAW, lelaki ini pun pindah meninggalkan kampungnya, berhijrah, hatinya taubat, tetapi di tengah jalan dia mati. Di tengah jalan dia meninggal dunia, belum sampai di kampung taubat. Maka di situ turun 2 malaikat, pertama malaikat azab, yang kedua malaikat rahmat. Malaikat azab bilang, saya berhak mengambil nyawa orang ini, dia bunuh 100 orang, maka dia masuk neraka. Kata malaikat rahmat, tidak, dia bunuh 100 orang, tapi dia sudah bertaubat. Lihat jemaah sekalian, dan Allah mengizinkan malaikat rahmat untuk membawa nyawa orang ini, membawa ruh orang ini ke surga. Amalannya satu, taubat. Di tempat ini insya Allah tidak ada yang bunuh 100 orang, tidak ada. Maka kalau 100 orang saja masih bisa diampuni, maka bagaimana dengan kita? Insya Allah masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya satu, taubat. Dan di bulan Ramadan ini banyak taubat jemaah sekalian. Khususnya nanti di Lailatul Qadar 10 malam terakhir, apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak doa itu jemaah sekalian. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah saya. Itu doa diajarkan Nabi untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha khusus mencari Lailatul Qadar. Maka perbanyak doa itu, semoga kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebagai penutup, amalan yang harus kita perbanyak di akhir-akhir bulan Ramadan ini adalah sedekah. Sedekah jemaah sekalian. Kenapa sedekah kita perbanyak? Kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri kalian dari neraka meskipun dengan sedekah setengah butir kurma. Kita punya kurma 1 butir, dibelah 2, itulah setengah butir kurma. Orang kalau sedekah setengah butir kurma, tapi dia ikhlas, maka dengan setengah butir kurma ini, dia diselamatkan dari api neraka oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana dengan sedekah yang lebih banyak? Tentu lebih besar lagi keselamatan dari api neraka. Dan yang kedua, jemaah sekalian, sedekah. Kenapa sedekah? Kita ingin pahala puasa kita dilipat gandakan. Kita ingin pahala puasa kita dilipat gandakan. Salah satu caranya bagaimana? Bersedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa. Di Masjid Rukis setiap hari ada buka puasa bersama. Kita bisa titipkan menu buka di situ, dimakan oleh saudara kita sesama kaum muslimin. Setiap makanan yang dimakan oleh satu orang yang berpuasa, pahalanya mengalir kepada kita. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, siapa memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi, maka dia dapatkan pahalanya persis seperti orang yang berpuasa itu, ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'a, dan itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi bayangkan jemaah sekalian, bayangkan di sini misalnya ada Ustadz Abdul Somad, misalnya ada Ustadz Abdul Somad datang ke sini, beliau puasa. Lalu kita beri beliau menu buka, 1 gelas teh misalnya,
atau beberapa butir kurma. Beliau makan untuk buka, itu pahala puasa Ustaz Abu Samad di hari itu mengalir ke kita semua. Dan kalau ditanya mana yang lebih banyak pahalanya, kira-kira mana yang lebih banyak pahalanya ketika berpuasa, kita tahu Ustaz Abu Samad, kira-kira mana yang lebih banyak? Beliau. Maka jamaah sekalian, kalau kita memberikan menu berbuka satu orang, satu pahala orang itu mengalir ke kita. Kalau kita beri menu berbuka 5 orang, maka satu hari itu kita meraih 5 orang pahala 5 orang dan satu pahala kita. Itu baru satu hari. Bagaimana kalau 1 bulan? Dan sekarang sudah tidak di 1 bulan. Di hari-hari terakhir ini, kalau kita setiap hari memberi makan buka puasa, setiap hari kita dapat tambahan pahala puasa dari orang yang makan menu berbuka kita. Dan ini tidak dibatasi harus 1 piring, tidak harus makanan yang mahal, tidak. Semampu kita, seikhlas kita berikan, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah itu luas, dan ini di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat, yang ingin masuk surga sekaranglah waktunya. Pintu surga sedang dibuka selebar-lebarnya. Semoga kita bisa dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang diampuni dan mendapatkan tempat kembali yang mulia di sisi Allah, yaitu surga Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan doa bersama. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu ala kulli hal. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum ya Allah kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunilah kami semua yang hadir di masjid ini pada malam hari ini ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami keluar dari masjid ini kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang masih kami ingat maupun yang telah kami terlupa ya Allah. Ampuni juga kedua orang tua kami ya Allah ya Rabbal Alamin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup berikanlah sehat walafiat, panjang umur, berkah, istiqomah, amal saleh, dan berikan ia husnul khatimah ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi yang sudah meninggal di antara orang tua kami maupun saudara-saudari kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka, Engkau Maha Pengampun. Sayangi mereka ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, dan jadikan mereka sebagai penghuni-penghuni surga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki di dunia yang halal, lapang, berkah, dan mudah ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan kami keturunan dan pasangan-pasangan hidup yang soleh dan solehah, yang menegakkan sholat dan menjalankan perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu, dan jadikan kami sebagai golongan orang-orang yang bertakwa ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, banyak dosa kami ya Allah, banyak dosa yang sudah kami lupakan, maka jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa zaman, wansurhum ala a'daika a'daiddin wa dammir a'daaka a'daiddin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, menangkanlah dan tolonglah saudara-saudara kami mujahidin yang sedang berjuang membela agama Islam di seluruh tempat dan di seluruh masa ya Allah ya Rabbal Alamin.
menangkan mereka atas musuh-musuh mereka, dan hancurkanlah musuh-musuh mereka yang merusak agama ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma harril masjid al-aqsal mubarak warzuqna fihi salatan qurran azizan. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa dan berikan kami kesempatan untuk sholat dan bersujud di sana dalam keadaan mulia dan merdeka ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shfi mardana wa jarhana wa taqabbal minna syuhada ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika ada para pejuang-pejuang kaum muslimin dan mujahidin yang terluka, yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Dan apabila di antara mereka ada yang meninggal dunia, terimalah mereka sebagai syuhada di sisimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah inti dari acara kita tadi. Tausiah yang sudah disampaikan Ustadz Hasfi Batul Hakim SPD beserta doa yang sudah disampaikan juga. Dan semoga segala kebaikan yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, dan juga seluruh doa yang telah kita munajatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menikmati snack yang sudah disediakan, kita berinjak ke acara yang ke-6, yaitu pembagian bingkisan untuk Polri dan santri. Dan kami persilakan kepada santri untuk berdiri berbaris di hadapan kamera yang ada di depan. Kami persilakan berbaris. Nanti semua santri insya Allah dapat bingkisan dari para sponsor yang nanti akan diserahkan oleh penceramah, ketua DKM, imam, dan juga para sponsor kita atau guru TPQ. Silakan berbaris di depan kamera. Dan kepada jamaah semuanya, silakan menikmati dan telah disediakan. Sambil kita menunggu anak-anak ada di sini. Silakan menghadap kamera, berbaris. 2 sub, satu sub aja. Dibuat 2 sub, yang sub depannya boleh laki-laki, sub belakangnya perempuan. Nanti biar bisa diserahkan. Mundur sedikit lagi. Dan di antara bingkisan ini kita ada dibantu oleh Indofood. Nanti juga perwakilannya bisa menyerahkan kepada anak-anak santri. Udin. Apa? Ada mundur di kamera tuh. Mundur sedikit lagi, mundur 1 langkah semuanya. 1 sab. Silakan mundur 1 sab. Mundur. Yang ya mundur lagi, perempuannya mundur, laki-lakinya juga mundur. Udah mundur. Hasan Hussein dengan Ahmad Zain lagi di garis putih itu nak. Oke. Iya, kami persilakan kepada Ustadz Asfi, ketua DKM, imam, dan juga perwakilan dari Indofood untuk menyerahkan bingkisan kepada anak-anak, dan juga Ustadz pengajar dari TPQ kami persilakan. Dan juga nanti boleh Bapak Fikri Al-Zahari juga menyampaikan bingkisan kepada anak-anak santri. Semoga semuanya nanti lebih semangat lagi dan lebih baik lagi menjadi santri di Al-Hidayah. Silakan Bapak-bapak untuk menyerahkan bingkisan.
Mungkin akan dimulai dari korinya ya. Silakan. Dan semoga generasi ini akan menjadi generasi yang lebih baik lagi ke depan. Dan semakin banyak generasi-generasi yang tumbuh di lingkungan Masjid Ukis, sehingga tidak ada generasi berikutnya yang buta huruf Al-Quran. Dan insya Allah semuanya kita terselamatkan. Mungkin nanti akan diambil foto bersama para santri. Itu? Iya, silakan Pak, diambil satu-satu untuk dibagikan ke para santri. Silakan Pak. Dan semoga bingkisan ini bermanfaat ke depannya untuk kebaikan bagi para santri dan anak-anak kita. Mungkin dokumentasi silakan. Kamera dari Bayu Aji tadi silakan diambil fotonya pada saat penyerahan bingkisan Bayu Aji. Untuk diambil dokumentasi. Nanti setelah penyerahan diharapkan kepada bapak-bapak untuk tidak bubar dulu agar nanti bisa diambil foto bersama dengan santri-santri sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan dan menjadi motivasi bagi yang lainnya. Silakan Ustaz untuk diatur barisannya agar bisa diambil dokumentasinya Ustaz. Untuk anak-anaknya mungkin di depan, nanti bapak-bapaknya di belakang, agar bisa diambil secara menyeluruh. Nah, satu baris di depan. Ya, silakan untuk mengambil dokumentasi. Kamera. Ya, dipersilakan para santri untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan bisa menikmati kembali kalau masih ada snack yang telah diberikan tadi. Dan terakhir acara kita adalah penutup, dan semoga kita semua bisa dipertemukan kembali Ramadan berikutnya 1448 Hijriah
Dan kami selaku penyelenggara dan DKM kami mohon maaf apabila selama dan dalam proses acara ini terdapat banyak kekurangan, dan terima kasih atas semua dukungan dari bapak-bapak DKM, ibu-ibu semuanya yang sudah menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.